Nah, dan ini kan alatnya ini kan tidak murah dok ya. Betul. Kalau ditanggung oleh APBD mungkin agak berat. Dan itu bisa sampai berapa angka yang masuk di sini untuk peralatan tersebut dok? Kalau kemarin kita melihat di bantuan itu mungkin bisa sekitar hampir di atas 50 miliar Pak, bantuan Kementerian Kesehatan untuk 2024. Berlanjut ya 2024-2025. Dan 2025 kira-kira ada lagi hal yang mau di propose ke Kementerian Kesehatan dok? Ya, jadi kami sih sebenarnya masih pengen dapat bantuan seperti bantuan untuk kamar operasi Pak. Ya. Nah, jadi karena kamar operasi kami itu belum standar internasional mungkin. Iya. Nah, jadi untuk itu kami selalu berharap dari kementerian bisa membantu karena sekarang kan kita sudah melakukan operasi bedah otak Pak. Iya. Yang membutuhkan ruangan dengan tingkat sterilitas tinggi. Nah itu, jadi itu yang kami sekarang coba untuk melobi ke kementerian supaya kalau bisa di 2020 ini kami bisa dapat untuk satu bangunan khusus untuk di kamar operasi itu dapat yang namanya MOT ya. MOT itu layout kamar operasi yang sesuai dengan standar internasional. Berarti kalau ini hadir di Capton itu hanya ada di RSUD Kota Bau yang kamar operasinya standar internasional gitu ya. Iya. Artinya kan kita pusat rujukan Pak. Iya. Semua mengarah ke sini. Ya, jadi tidak bisa tidak, itu harus ya kalau seandainya kementerian nggak bisa harusnya kota ya. Iya. Ya, kota yang harus hadir di sini untuk membantu kami begitu. Jadi saya yakin kita tidak dibiarkan berjuang sendiri nih. Nah, jadi kami minta agar di 2020 itu backupan pemerintah itu betul-betul kalau bisa 150-150%, jangan 100%. Iya. Di up lagi ya. Betul. Nah ini kan memang saya baru mau masuk ke sana dong. Iya. Artinya SDM cukup, alat tersedia. Tapi kalau ruangan tidak ada, ini kan betul. Jadi problem tersendiri. Ya. Dan itu memang menjadi agenda di 2025 tahun ini ya. Betul. Jadi yang kami harapkan itu mungkin pemerintah coba berfokus dulu lah ke rumah sakit sebagai lini terakhir. Lini terakhir untuk benteng terhadap kesehatan. Karena lini pertamanya kan di promotif dan preventif ada di dinas kesehatan Pak. Nah jadi dengan tingginya angka kesakitan itu diharapkan rumah sakit kuat gitu. Nah, kalau rumah sakit kuat, kita tidak membuang devisa Pak ke daerah lain. Nah, gitu. Jadi dari situ mungkin pemerintah daerah harus berpikir lagi bahwa ngapain saya fokus ke tempat-tempat yang ternyata manfaatnya tidak sebanyak kalau kita fokus ke rumah sakit. Ini cash flow-nya langsung kelihatan dok ya? Langsung cash flow langsung kelihatan. Cash flow langsung kelihatan. Nah, bisa didapatkan kita gambar dok, untuk mendapatkan satu fasilitas rumah sakit, peruangan standar internasional itu kira-kira butuh anggaran sampai berapa? Ya. Jadi kalau untuk kamar operasi tadi itu kalau saya lihat itu 5-6 miliar. Satu ruangan? Satu ruangan. 5-6 miliar. Sementara kalau dengan jumlah tempat tidur kami yang segini, yang 100-170 ruangan, kamar operasi itu minimal 5-6. Jadi ini rasionya ya? Rasio. Kalau 100-170 ruangan, maka kamar yang berstandar kamar operasi standar internasional tadi 5-6. Iya. Berarti katakanlah 6 misalnya, berarti 6 kali 5 sama dengan 30 M. Dan ini menjadi propose agenda besar tahun 2025 nanti. Dan itu akan saya challenge ke pemerintah kota Pak.
Karena kita kan punya 1 triliun Pak APBD. Iya. 30 miliar mah nggak sampai Iya. 0,1%. Minimal kalau misalnya tidak bisa di cover secara keseluruhan per tahun. Ya, artinya ada milestone-nya. Harus jelas milestone itu kemana kita supaya program di sini jalan gitu, oke? Iya, betul Pak. Nah, berikutnya lagi kami juga meminta untuk disediakan kamar rawat untuk VIP dan kelas 1. Ya. Nah, itu karena apa? Karena kan kadang-kadang pasien itu dia mencarinya kelas tersebut gitu. Nah, sementara sekarang kita cuma tidak sampai 10 kamar kelas 1. Itu bukan taraf VIP ya Pak. Kamar kelas 1 loh. Ya itu. Tidak sampai 10. Tidak sampai 10. Dari 170 orang. Dari 170 orang. Nah, VIP belum ada dok ya? belum ada. Atau tidak ada? Tidak ada. Iya. Ya, jadi kalau tadi dok isi kamar yang berstandar internasional tadi itu apakah itu masuk kategori VIP atau apa dok itu? tidak. Kalau kamar operasi itu dia memang harus standar internasional. Oh gitu ya. Jadi dia melayani semua golongan kelas pasien. Nah, karena kan pada kamar operasi dengan tingkat sterilitas yang sangat tinggi itu kita akan mengurangi efek infeksi pasca operasi. Iya. Apalagi pada pasien yang bedah otak Pak. Iya. Jadi dia kategori VIP ya? Iya. Nah, untuk perawatannya itu kan perawatan sekarang umpamanya kadang-kadang orang tidak nyaman di kelas 3 atau tidak nyaman di kelas 2 ya karena bercampur dengan pasien yang lain. Nah, makanya saya bilang kadang-kadang untuk kalau kita menyediakan VIP dan kelas 1 itu bisa menjadi sumber pendapatan lain. Iya. Artinya dengan pengadaan kamar operasi standar internasional itu berarti sekaligus menjawab kebutuhan ruang VIP tadi ya. Betul. Jadi langsung kelasnya VIP bukan lagi kelas 1 dong. Langsung up dia. Iya. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang, apakah kita mesti membangun gedung baru atau gimana dong? Kalau untuk VIP harus gedung baru Pak. Gedung baru ya. Iya. Dan dengan kondisi rumah sakit kita, apakah masih ada space? Masih ada space. Masih ada space. Ya. Masih ada space untuk itu. Sedangkan kalau kamar operasi kan berarti kan dia cuma sifatnya renovasi ya. Iya. Dia merenovasi ruangan-ruangan itu untuk dijadikan kamar operasi yang berstandar internasional. Gitu. Nah, jadi itu dia mungkin semoga nih saya sih optimis semoga Wali Kota Baru ini melihat ke rumah sakit dan menjadikan rumah sakit sebagai pilot projectnya untuk menuju bau-bau kota internasional atau kota apa itu. Iya. Nah, boleh tahu dok, kalau ruangan standar internasional atau VIP tadi itu 1 malam berapa dok tarifnya? Kalau saya sih belum bisa menentukan ya. Iya. Karena di swasta saja itu bisa 1 juta per malam Pak. Gitu. Tapi kan kalau di rumah sakit kan berbeda ya. Iya. Kalau rumah sakit pemerintah kan berbeda. Iya. Jadi mungkin setengahnya atau apa. Jadi itu yang yang harus kita siapkan. Satu lagi bahwa kenapa kita sudah harus butuh kamar VIP dan lain. Siapa tuh ada tamu Pak. Iya. Tamu daerah. Walau alam tiba-tiba ada apa-apa. Iya. Kan nggak mungkin kita. Dan dok saya setuju itu karena kita sudah pernah kedatangan presiden dari betul. Dan beliau bukan hanya lagi Bau-Bau terus di Wakatobi, di mana itu harus di cover oleh SDM Bau-Bau sebagai rumah sakit rujukan. Nah, maka ya ini harus dimitigasi memang. Betul. Sebelum kejadian dok ya. Betul. Nah, terkait dengan semua ini dok, kira-kira optimistisnya kita untuk tahun 2025 itu bisa dapat berapa kita punya penghasilan di RSUD? Kemarin sih saya baru patok 60 Pak ya. 60 ya. Moga-moga tercapai lah. Jadi ada lompatan lagi nih dok ya. Iya. Dari tahun 2023 itu sekitar 42, kemudian naik ke 56, naik ke 60. Iya. Berarti ada tambahan sekitar
6 miliar ya. Betul. Dari yang ada saat 2024 tahun lalu. Betul. Nah, dan setahu saya kan tahun 2024 itu lebih dari target, dok ya? Lebih target. Target kami di 50. 50. Tapi yang tercapai 56. Lebih 6 miliar. Lebih 6 miliar. Nah, ini juga targetnya 60. Bisa jadi nanti. Ya, jangan sombong kan. Jadi ini ekspektasinya seperti Iya, itu. iya. Tapi kalau saya lihat tadi dari sejumlah rencana dan Iya. inovasi ini, Iya. ya saya mungkin lebih optimis lagi dari dokter Iya. ini. Itu bisa melewati angka 60. Ya itulah Pak. Apalagi nanti moga-moga di 2025 ini kami ketambahan dokter Pak. Iya. Jadi dokter kami yang sudah hampir selesai itu di ahli gizi dan dokter ahli rehabilitasi medik. Nah, dan kedua ini juga nih bisa dengan terutama rehabilitasi medik ya, itu bisa kita jadi sumber PAD juga Pak. Dan untuk faktor gizi ya bisa juga berarti kita bisa lebih bagus lagi gizi yang kita asup pasien-pasien itu lebih teratur lagi.